Shalom semuanya. Shalom. Kita bersyukur hari ini kesempatan yang indah belajar kembali kepada firman Tuhan. Hari ini dengan tema di istana tanpa kehadiran surga. Saya mengajak kita untuk memperhatikan di Injil Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Kemudian kita lanjut ayat 16 sampai dengan ayat 18. Saya mengajak kita baca secara bergantian. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12, kemudian 16 sampai 18. Dimulai dari saya. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. 1, 2, 3. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan lahir seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian dia menyuruh mereka ke Betlehem dan katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke dagingnya melalui jalan. Kita lanjut ayat 16 sampai 18. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Hari ini kita fokus kepada bagaimana suasana istana ketika menyambut sang raja yang lahir. Ternyata dapat saya simpulkan waktu kita baca semuanya dari keseluruhan tadi, maka kita melihat bahwa di istana itu tanpa suasana sorga atau tanpa hadirnya sorga. Kenapa saya katakan demikian? Kemarin minggu lalu kita sudah bahas tentang bagaimana para gembala mereka di padang mengembalakan domba-domba yang sebetulnya domba-domba ini dipersiapkan untuk menjadi domba Paskah, digembalakan oleh para gembala. Menarik, para gembala ini dikatakan mereka digolongkan untuk orang-orang Yahudi sebagai golongan yang rendah, yang hina. Karena pekerjaan pada waktu itu yang paling hina menurut orang Yahudi adalah pekerjaan sebagai gembala, pekerjaan sebagai penyama kulit, dan pemungut cukai. Jadi orang-orang Yahudi selalu menghindari mereka atau selalu memandang mereka sebagai orang yang hina, yang kelas sosial paling bawah. Tetapi menarik bahwa berita sorga turun atas mereka. Maka saya sebut bahwa biar kita berada dalam padang belantara, tapi kalau ada sorga hadir di sana, itulah sukacita kita. Dengan kata lain, keadaan apapun yang kita alami, pekerjaan apapun yang kita lakukan dalam hidup rumah tangga, dalam pekerjaan, suasana rumah, kalau sorga ada di sana lebih menarik daripada istana yang megah, yang luar biasa, bukan? Sehingga saya
cukup terpukau ketika saya memperhatikan bagian firman Tuhan, ketika saya membaca dengan teliti bagaimana kemudian sorak-sorai sukacita para gembala setelah mereka menyampaikan berita itu. Dikatakan para gembala memuji Allah dengan satu pujian yang sangat agung. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Artinya kehadiran Yesus memuliakan Allah Bapa, kehadiran Yesus menjadi damai sejahtera bagi mereka yang percaya kepadanya. Tetapi tidak demikian dengan Herodes. Dia berada di istana dengan suasana nyaman, dengan semua fasilitas yang ada. Ternyata sorga tidak hadir di sana. Karena tadi terakhir kita baca bagaimana kemudian kemarahan dia, lalu membunuh anak-anak di bawah 2 tahun. Semuanya habis di Bethlehem itu. Sehingga nanti saya akan menunjukkan foto bagaimana mengerikannya. Sebetulnya Herodes ini keturunan yang suka membunuh orang. Orang-orang yang dianggap sebagai musuh, lawan, tidak segan-segan dia membunuhnya. Kita ingat juga kisah bagaimana misalnya Yohanes Pembaptis ketika menegur Herodes Antipas yang mengambil istri daripada Herodes Filipus, siapa namanya? Herodias. Waktu dia menegur, maka hadiah ulang tahunnya adalah kepala Yohanes Pembaptis. Berada di istana dengan segala kemewahan yang ada, belum tentu surga hadir di sana. Tapi kita nggak bisa berkata, oh berarti Tuhan nggak hadir Pak di istana. Nggak juga begitu. Tergantung istana yang mana. Ya kalau istana Herodes, karena kekejaman hatinya, karena memang dia orang yang bengis dan memang perilakunya luar biasa, maka saya dapat katakan bahwa istana tidak hadir di sana. Sebetulnya saya kemarin mau buat tema di istana, tapi dalam suasana neraka. Cuman nanti takutnya terlalu berlebihan. Tapi menarik bahwa istana tanpa kehadiran sorga, ya itu mendatangkan tangis dan duka, bahkan malapetaka dalam kehidupan orang yang ada di dalamnya. Sehingga nggak heran orang berkelimpahan dalam keluarga, dalam semua fasilitas yang ada, tapi nggak ada relasi di dalamnya. Orang berkelimpahan, tapi tidak ada kasih di dalamnya. Bahkan kita sering dengar cerita bagaimana orang saling sikut-menyikut dalam keluarga. Dan kemarin berita terbaru bagaimana seorang anak mau menyingkirkan ayah dan ibunya, bahkan saudaranya, dengan cara meracuni. Ya kemudian meninggal orang tuanya dan saudaranya. Padahal apa yang dia cari? Nah, dalam bagian ini kita memperhatikan sesuatu yang indah, yang luar biasa. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh, saya melihat bahwa ada orang Majus yang datang jauh dari timur. Mereka datang untuk mencari di mana bayi Yesus dilahirkan itu. Sehingga mereka pergi ke Yerusalem, karena Yerusalem memang pusat kota, pusat pengetahuan, pusat agama. Mereka pergi ke sana, bertanya kepada Raja Herodes. Bisa diklik berikutnya. Yang atas lagi. Orang-orang Majus datang jauh dari timur ke Yerusalem bertemu dengan Herodes. Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ya memang agak kalau kita misalnya sebagai seorang raja, orang tanya kepada kita, di mana raja? Nah, itu kan sesuatu yang menyinggung perasaan. Misalnya kita sebagai direktur, kemudian di mana direktur perusahaan ini? Ini suatu hal yang menyinggung perasaan daripada Raja Herodes, karena bagaimana mungkin ada raja lagi? Saya sudah sebagai seorang raja. Tetapi menarik, memang Herodes ini punya perilaku yang luar biasa. Dia menyambut kehadiran orang Majus itu, dan kemudian kita perhatikan berikutnya. Nah, waktu mereka bertanya, kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Maka Herodes berkata, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Balik lagi kepada bagian yang pertama. Jadi kalau kita perhatikan orang Majus
adalah orang yang jauh dari timur. Dibandingkan dengan istana ke Bethlehem, lebih dekat istana ke Bethlehem. Itu dari segi jarak, orang Majus paling jauh. Kemudian dari segi segala fasilitas yang ada, ya kita dapat katakan Herodes lebih limpah daripada orang-orang Majus itu. Namun menarik, orang Majus bukan hanya memiliki harta, tapi juga mereka murah hati. Mereka adalah orang dari media Persia. Media Persia itu ya kita kenal bahwa Raja Kores dulu pernah membantu mengeluarkan orang Israel daripada perbudakan. Jadi mereka orang yang berbijaksana, orang yang tahu tentang bagaimana Allah Israel itu. Yang menarik bagi saya adalah orang Majus ini adalah orang kafir, dapat kita katakan seperti itu. Mereka hanya tahu secara pemahaman pengetahuan. Mereka memahami ilmu perbintangan. Mereka melihat ada sesuatu yang tidak biasa pada bintang itu. Kemudian mereka mencari konfirmasi ke istana, di mana dia yang sudah dilahirkan itu. Meskipun jarak jauh, mereka rela tempuh. Meskipun mungkin medan sulit, mereka berani melangkah untuk mengerjakannya. Maka saya pikir bahwa kedatangan orang Majus ke istana itu sesuatu hal yang luar biasa. Karena kemudian kita tahu bahwa antara jarak para gembala berjumpa dengan Tuhan Yesus dan para orang Majus berjumpa dengan Tuhan Yesus, kira-kira umur Tuhan Yesus kira-kira sudah 1 tahunan. Tapi niat hati mereka yang sungguh-sungguh mau mencari Yesus, itu dapat kita katakan hal yang luar biasa. Jadi berada di istana, ya memang tak jamin ya bahagia. Berada di istana tak jamin bahwa kita duluan untuk berjumpa dengan dia. Bahkan dengan satu antusias mengerjakan hal yang terbaik bagi dia. Bahkan berada di istana dengan kelimpahan harta, ya nggak jamin orang kemudian mempersembahkan itu untuk Tuhan Juru Selamatnya. Sehingga dalam bagian ini ya saya belajar jarak jauh bukan sesuatu yang luar biasa. Ya kebetulan sekarang jarak kami ke tempat ini ya jauh. Tapi bagi saya ya karena kita melayani Tuhan, itu bukan sesuatu yang luar biasa. Bagi kami secara mengorbankan, mungkin tidak luar biasa kalau dibandingkan orang yang lebih. Mengorbankan apa yang kami punya untuk sesuatu kami datang ke sini lain sebagainya, itu juga cukup luar biasa. Tapi setelah saya baca tentang orang Majus ini, ya saya malu sendiri. Orang Majus bukan hamba Tuhan, orang Majus adalah orang kafir. Justru mereka antusias untuk berjumpa dengan Tuhan. Kenapa saya malu sendiri? Setelah saya baca tentang imam kepala dan ahli Taurat, coba kita perhatikan di Alkitab kita. Dari ayat 1 sampai dengan dari ayat 4. Ya kita mulai ayat 3. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Ini siapa? Ini golongan imam-imam yang terbiasa melayani di Bait Allah. Ahli Taurat adalah orang yang tahu tentang Taurat secara akademis. Kalau tanya apapun mereka pasti tahu menjawabnya. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Oh, dengan segera mereka bisa jawab. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan lain sebagainya. Artinya bahwa ada 3 golongan di sini. Golongan yang pertama adalah orang Majus yang dari jauh datang untuk mencari Yesus dan akan menyembah dia, mempersembahkan sesuatu padanya. Golongan yang kedua adalah golongan istana, yaitu diwakili oleh Herodes yang kelimpahan dengan harta. Dia punya segala fasilitas yang ada. Dia mampu memerintahkan orang-orang. Bahkan imam kepala dan ahli Taurat pun dipanggil oleh dia ke istana bertanya tentang di mana raja orang Yahudi itu dilahirkan.
Golongan yang ketiga adalah imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka tahu tentang Taurat, tahu. Baca firman. Sekali buka langsung tepat. Nah, itulah pendeta-pendeta kan. Tapi sayangnya setelah mereka buka, mereka memberitahu, mereka khotbah tentang hal itu, mereka sendiri tidak ada di sana. Mereka pergi nggak mencari Tuhan Yesus? Enggak. Kemudian mereka kembali lagi dengan tugas tanggung jawab mereka hari-hari seperti biasa. Jadi tidak ada gegetan, tidak ada suatu semangat untuk berjumpa dengan Dia. Dan ini perwakilan terhadap kita semua, bahwa terkadang orang yang jauh di sana belum kenal dengan Tuhan, lebih antusias cari Tuhan. Tapi kita yang sering kali di gereja, kita yang sering kali berkhotbah seperti saya, justru tahu kebenaran itu, justru tidak melakukannya. Maka sebetulnya apa yang kita lakukan sebagai orang Kristen bukan segala-galanya yang luar biasa hebatnya dibandingkan mereka yang baru percaya Tuhan. Maka saya belajar daripada orang Majus, kita nggak boleh menepuk dada kita. Jangan merasa kita sudah capek, sudah jauh, sudah berusaha, sudah keluar ini dan itu. Padahal sebetulnya orang kafir itu mungkin lebih baik daripada kita. Saya kemarin ceritakan bagaimana orang-orang donaturnya Buddha Seci ya. Mereka sampai berkata kepada biksu itu, kami sangat merasa dihargai karena kami dilibatkan untuk pelayanan ini. Pada pelayanannya lebih pada pelayanan kebaikan. Kalau kita ini pelayanan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Jadi saya sebut bahwa ya orang punya segalanya ya belum tentu mereka diberikan hati untuk datang pada Tuhan. Ya bersyukurlah kita kemudian diberi anugerah untuk boleh melakukan hal-hal bagi Tuhan. Ya, ketika kita mulai mengeluh, ingat lagi, sebetulnya kita bukan orang yang luar biasa. Banyak orang yang lebih baik daripada kita, banyak orang yang lebih sungguh daripada kita. Hanya mungkin sekarang mereka tidak berada pada posisi kita yang ada di gereja. Hanya mungkin sekarang mereka belum kenal kebenaran sama seperti kita. Tapi setidaknya ini suatu tamparan yang keras. Orang Majus yang kita anggap orang kafir tidak kenal Tuhan, tapi justru mereka lah yang menunjukkan teladan pada kita. Melayani Tuhan itu lebih baik dengan cara yang luar biasa. Dari jauh mereka datang menghadapi tantangan medan yang sulit, bahkan waktu yang luar biasa yang mereka sisihkan. Apakah mereka tidak punya keluarga? Apakah mereka tidak punya pekerjaan sehingga jauh-jauh harus datang? Ya sebetulnya kita seringkali enak di istana kita, menikmati segala sesuatu, menikmati segala kelimpahan yang ada, fasilitas sarana yang ada. Segala sesuatu ada dalam genggaman kita. Tapi kita lupa membawa semuanya itu untuk kebaikan, untuk hormat bagi nama Tuhan. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat ya, orang berada di istana, orang berada di satu gedung yang luar biasa. Ya kenapa saya bisa katakan seperti ini? Beberapa kali saya pernah mengunjungi orang yang menurut saya rumahnya luar biasa kerennya. Fasilitasnya luar biasa. Kita masuk lift sampai ke lantai 20, disambut satpam, diarahkan ke satu ruangan yang cukup besar. Kemudian ditanya, Pak mau minum apa? Pak mau makan apa? Tapi setelah saya dengar, ternyata dia berselingkuh dan membuat hati istrinya tersayat-sayat. Kadang-kadang kita melihat orang tampak dari luar, wow keren gitu kan. Belum tentu hatinya, hidupnya itu keren. Ya sama seperti Herodes kan. Dia wow keren, tapi sebetulnya palsu adanya. Nah, sehingga lebih baik keadaan yang nyata, kehidupan kita yang Tuhan anugerahkan. Saya sebut lagi sama seperti para gembala itu. Mereka sederhana di padang belantara, menjaga kawanan domba mereka. Ya pada waktu malam tidur kalau sudah capek. Tapi di sanalah Tuhan menyapa mereka. Akhirnya menikmatilah mereka pada malam itu kor sorgawi kan. Tidak ada pernah di muka bumi ini kemudian ada malaikat lagi turun, tiba-tiba malaikat
menyampaikan suatu kur yang luar biasa agungnya, seperti pada malam itu. Artinya, ya para gembala ini adalah orang-orang yang mendapat berkat, mendapatkan sukacita di dalam kondisi mereka yang seringkali dihina. Tuhan menghibur mereka dengan caranya. Ya kita kadang-kadang menghadapi suatu kondisi di mana kita mungkin dalam kondisi yang terpuruk, kita dihina dan sebagainya, atau memang kondisi kita masih susah. Ya, jangan terlalu luar biasa merasa ini sesuatu yang membuat saya tidak bisa bangkit. Karena mungkin ada penghiburan Tuhan yang lain yang akan datang dengan caranya. Ya karena saya seringkali saya ceritakan bahwa kadang-kadang kita juga merasa bahwa mengasihani diri sendiri, sayang juga terhadap diri sendiri. Tapi semua ada cara Tuhan. Ya cara Tuhan itu kan 1001 cara kan. Kita kadang-kadang berpikir pasti teman kita yang akan bantu kita, ternyata enggak. Pasti saudara kita yang paling dekat, yang paling punya yang akan membantu kita, ternyata enggak juga. Tapi yakinlah, Tuhan punya 1001 cara untuk menghibur kita, untuk membawa kita melihat bahwa Tuhan memimpin dan memberkati kehidupan kita. Sehingga menurut saya ya lebih baik berada di dalam padang belantara daripada kita di istana tapi penuh dengan duka dan tidak menikmati yang namanya sorga. Sukacita itu dalam kehidupan kita. Artinya ya bersyukurlah dengan keadaan kita. Bersyukurlah dengan materi yang Tuhan berikan. Bersyukurlah dengan berkat pertemanan yang Tuhan berikan. Bersyukurlah dengan keluarga yang Tuhan berikan. Mungkin kita masih punya angan ini dan itu. Ya bersyukur. Karena semua anugerah Tuhan yang sempurna bagi kita semua. Sehingga kalau kita perhatikan di bagian ini, orang Majus jauh dari timur, Herodes berada di istana, yang jauh mendapatkan suatu kesempatan dan anugerah yang berharga, suatu kehormatan, berjumpa dengan raja di atas segala raja. Tapi yang dekat, yang punya segalanya, tidak diberi anugerah. Ya bersyukurlah kalau kita punya anugerah daripada Tuhan. Melayani adalah anugerah, adalah kehormatan, adalah kesempatan. Karena ada orang pengen melayani tapi nggak ujung bisa melayani. Ya beberapa berita duka kan saya dengar pada minggu-minggu ini, yang mengingatkan kita bahwa ya jangan terlalu menepuk dada kita dengan apa yang kita punya. Hidup ini berakhir bisa dengan tiba-tiba. Sehingga usia itu kan nggak jamin. Oh dia masih muda pak, ya Tuhan mau panggil. Artinya waktu kita sudah selesai. Jadi bersyukurlah. Jauh, tapi Tuhan berkenan untuk melakukan hal yang terbaik. Jadi kelahiran Yesus, menurut kita bad news apa good news? Ya bagi Herodes, bad news. Berita buruk ini. Kenapa ada seorang raja lagi sih? Saya kan sudah menjadi seorang raja. Jangan-jangan nanti dia akan menguasai wilayah saya, Yerusalem, Bethlehem, dan sekitarnya. Bagi dia ini sesuatu yang bad news, bukan good news. Sepertinya dia adalah orang yang pengen menyembah Yesus. Karena kalau kita perhatikan, sama nggak kalimatnya? Hampir sama. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Tapi yang satu ini, pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Hebat ini Herodes. Dia bisa menyembunyikan apa yang ada di dalam hatinya. Dia sepertinya sama seperti orang Majus yang sungguh-sungguh mencari Yesus, mau menyembah dia. Tetapi ternyata waktu kita baca tadi tidaklah demikian. Herodes begitu terkejut sehingga dikatakan terkejutlah Yerusalem, istana dan seluruh Yerusalem. Terkejut dalam hal ini bukan terperanjat, wow surprise gitu kan, bukan. Tapi terkejut dalam arti khawatir, curiga, marah, terganggu. Karena posisinya ada kemungkinan secara politik dia akan dilengsarkan. Sehingga kalau kita perhatikan beberapa ayat, silakan perhatikan di Alkitabnya masing-masing.
Pasal 2 ayat 4-5 dikatakan, maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli-ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di manakah Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Kemudian ayat yang ke-7-8, lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka. Dengan diam-diam, dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Jadi kalimat-kalimat datang menyembah dia juga keluar daripada Herodes. Tapi kemudian ketika dia diperdaya oleh orang Majus itu, karena orang Majus mendapat mimpi bahwa mereka harus pergi melalui jalan lain. Artinya jangan mengikuti jalan yang sama, nanti jangan-jangan bertemu lagi dengan Herodes. Nah, ini menjadi tema daripada PGI, pergi melalui jalan lain. Katanya mereka kalah yang FIFA bola dunia, mereka pergi melalui jalan lain karena kalah kan. Tapi kalau ini enggak, karena memang diperingatkan oleh malaikat ya dalam mimpi supaya pergi melalui jalan yang lain. Herodes marah. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang tepat yang dapat diketahui dari orang-orang Majus itu. Jadi isi hati kita akan ketahuan ketika kita kemudian berhadapan dengan realitas yang sesungguhnya. Isi hati Herodes itu ketahuan. Benarkah dia datang untuk menyembah atau ada modus di dalamnya? Ketika keinginannya tidak terwujud, disitulah motifnya terbuka. Kelihatan. Ya, Tuhan selalu jauh bijaksananya daripada manusia, dan Tuhan pun tidak bisa dibohongi oleh kita. Dan di sini kita belajar bahwa sebaik-baiknya kita menutupi kejahatan kita, suatu saat akan terbongkar. Maka jadilah orang yang sungguh-sungguh, yang jujur, yang terbuka dengan diri sendiri, dengan orang lain. Karena kemudian motif daripada Herodes itu ketahuan. Ia tidak berniat sebetulnya untuk menyembah Yesus, meskipun bibirnya berkata demikian, tapi sebetulnya dia berniat untuk membunuh Yesus. Sehingga bagi Herodes ini sesuatu yang bad news. Sehingga kalau kita perhatikan, bagi Herodes itu dia merasa terganggu. Dia merasa kenapa Tuhan harus hadir dalam dunia ini. Kadang-kadang seperti itu juga pertanyaan kita. Kenapa Tuhan harus datang di dalam kehidupan saya? Kenapa Tuhan harus mengganggu kenyamanan saya? Sehingga seringkali kita merasa kehadiran Tuhan itu bukan sesuatu yang membahagiakan. Dan itulah yang terjadi pada Herodes. Harusnya sesuatu yang membahagiakan, membuat kita senang karena Tuhan hadir. Karena kehadiran Kristus harusnya mendatangkan sukacita. Sesuatu hal yang membuat kita tahu bahwa oh, saya orang berdosa, saya memerlukan Dia yang mengubah kehidupan saya. Ya, saya katakan bahwa memang sebagian orang banyak merasa bahwa ya kehadiran Tuhan Yesus tidak mendatangkan kenyamanan. Itu berarti mengganggu keberadaan dirinya. Dia mau menjadi tuan atas dirinya. Dia tidak mau ada saingan yang lain. Dia tidak mau ada tuan yang lain. Sehingga seringkali kenapa kita menutup hati kita terhadap juru selamat? Karena kita sudah merasa bahwa kitalah Tuhannya, kitalah tuannya. Jadi kedatangan Dia bukan sukacita. Dia mengganggu keberadaan kita, mengganggu aktivitas saya, mengganggu kenyamanan saya, mengganggu hobi saya. Ya, harusnya kedatangan Tuhan itu mendatangkan sukacita bagi kita, karena Dia mau mengubah kita, mau memakai kita. Satu hari ada seorang bapak
dia sharing di salah satu konser. Dia berkata begini, saya itu kesel dengan anak saya. Dia sudah kita sekolahkan jauh-jauh ke Amerika, tapi kemudian di Amerika itu dia terlibat dalam suatu pelayanan. Dalam suatu pelayanan itu rasanya dia merasa ada gerakan daripada Tuhan, panggilan daripada Tuhan untuk melayani Tuhan. Dia cerita kepada bapaknya orang Indonesia, Pak, saya terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan setelah saya ikut pelayanan, setelah saya dengar khotbah dan sebagainya, saya terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Kemudian apa kata bapaknya? Kalau gitulah, jangan jauh-jauh kamu sekolah. Ngapain ke Amerika kemudian jadi hamba Tuhan? Dia masuk ke Amerika itu disekolahkan menjadi seorang bisnismen yang hebat, yang luar biasa, datang ke Indonesia membanggakan. Seringkali tanggapan kita bahwa kalau seseorang dipanggil Tuhan, ya udahlah biasa-biasa aja lah, jangan menjadi seorang yang terlalu pintar, jangan mengeluarkan uang yang banyak, jadilah hamba Tuhan yang biasa-biasa saja. Padahal nggak demikian. Dengan kata lain bahwa bapaknya merasa terganggu. Kenapa anak saya ini kemudian dipanggil Tuhan? Dalam suatu mimpi dia, anak ini menjadi suatu harapan. Jadi kadang-kadang Tuhan memisahkan seseorang. Kadang-kadang Tuhan membongkar dosa kita supaya kita bertobat. Kadang-kadang Tuhan menyingkirkan segala sesuatu dari kita supaya kita dipanggil untuk melayani Dia. Banyak cara yang Tuhan bisa pakai. Ya, saya ingin katakan bahwa kalau kita tidak mau membuka hati kita bagi Tuhan, kalau Tuhan sudah bekerja kita tidak mau membuka, ya mungkin bukan Tuhan. Karena Tuhan bisa memakai orang banyak dengan caranya. Dan begitu banyak cara Tuhan bisa memanggil orang. Tuhan bahkan berkata bahwa kalau kita pun tidak mau melayani Dia atau memuji Dia, batu-batu pun bisa dipakai untuk memuliakan nama-Nya. Tapi kan kebangetan, kita manusia makhluk mulia, masa kita nggak memuliakan nama Tuhan karena Tuhan begitu mengasihi kita. Tadi sudah disampaikan, kita orang berdosa, Tuhan rela datang. Bukan nggak ada kerjaan, bukan seperti orang piknik yang datang ke dunia, ganti suasana, saya nggak mau di surga lagi, turun ke bumi dulu. Bukan begitu. Karena ada maksud yang terukur, yang Dia tahu. Ada nubuat yang luar biasa, dan nubuatnya bukan berada dalam istana, tapi di kandang domba. Bahkan Dia kemudian mati tersalib. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Jadi, biarkanlah kita mengizinkan Tuhan membuka hati kita, mengizinkan Tuhan bertata dalam kehidupan kita, supaya kita hidup memperlihatkan nama-Nya. Dan Tuhanlah yang menjadi Tuhan atas kehidupan kita. Jadi, kalau kita perhatikan, ya Herodes merasa bahwa kenapa Tuhan harus ikut campur? Kenapa Dia harus ikut campur terhadap keselamatan saya, ikut campur terhadap masa depan saya, ikut campur terhadap dosa-dosa saya? Nah, orang seperti Herodes ini orang-orang yang merasa curiga terhadap Tuhan. Ya harusnya kan kita senang karena kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita kan. Tuhan memakai kita, kita senang. Tuhan hidup dalam kehidupan kita, kita senang. Nah, itu orang yang benar. Tapi kalau orang nggak benar, ya pasti merasa terganggu. Dia tidak mengizinkan Tuhan bekerja seluas-luasnya, memakai kehidupan dia. Padahal kalau dia pakai kehidupan dia, waduh, dengar berita dari orang Majus, langsung dia perintahkan tentara-tentaranya atau orang-orang yang ada di istana itu untuk pergi ke sana dengan fasilitas yang ada, mungkin lebih daripada fasilitas orang-orang Majus. Kalau dia senang, nah karena nggak senang, bukannya datang untuk mau menyembah, melayani dengan sungguh, ternyata datang untuk membunuh dia. Jadi memang ada tipe orang yang kelihatannya tulus, ternyata enggak. Maka memang hati-hati, apalagi dunia sekarang media sosial yang luar biasa, harus hati-hati. Harus kita filter orang-orang. Dalam pemahaman kita tahu Tuhan secara logika, secara dogma kita tahu. Ya kita tahu bahwa Dia juru selamat saya, Dia datang ke dalam dunia, saya tidak mungkinlah menolak Dia karena saya butuh Tuhan dalam kehidupan saya. Itu secara logika ya. Sama seperti misalnya ahli-ahli Taurat, imam kepala, mereka tahu, nggak mungkinlah saya tolak Tuhan, nggak mungkinlah saya menghindar daripada Dia. Namun faktanya adalah prakteknya, kalau kita kan benar kan,
Dia raja orang Yahudi, dia harus datang ke dalam dunia, dia akan jadi pribadi yang harus disembah oleh semua manusia. Pada prakteknya, ahli Taurat, imam kepala ini tahu pada dogma dan logika. Tapi pada praktikalnya, mereka datang nggak? Enggak, berarti mereka menolak dia. Mereka melakukan kehendak dia nggak? Ya enggak. Mereka justru seakan-akan tidak tahu, dan setelah itu nggak tahu ceritanya kemana. Dan ini mengingatkan kita juga bahwa secara dogmatis, secara teologis, bahwa kita tahu persis tentang Tuhan ya. Tapi secara praktikal hidup, secara spiritualitas, apakah Tuhan betul-betul bertata, berkuasa atas kehidupan kita? Apakah kita betul-betul menyambut Dia, membiarkan Tuhan memakai hidup kita dengan caranya? Atau kita menolak ya secara diam-diam, secara halus, sama seperti ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala ini. Maka saya sangat belajar daripada orang Majus. Kadang-kadang kita harus belajar dari orang-orang yang seperti ini. Mereka belum tahu sesungguhnya siapa Yesus dalam satu pemahaman teologis sama seperti kita. Tapi di dalam apa yang mereka tahu, ini pasti ada seorang yang hebat, juru selamat, raja orang Yahudi yang lahir. Maka kita pergi di sana. Sehingga dikatakan ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka karena good news. Maka masuklah mereka dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Apa artinya emas, kemenyan, dan mur? Emas artinya bahwa Dialah raja segala raja yang hadir ke dalam dunia. Kemenyan artinya apa? Dialah imam agung, imam di atas segala imam. Karena di dalam bangsa Yahudi ada seorang imam besar yang harus berada di dalam bait Allah. Tapi dia imam agungnya di atas segala imam. Kemudian mur melambangkan apa? Bahwa dia yang datang, dia akan mati, menggantikan kita, orang yang berdosa. Jadi simbolnya, kenapa Yesus nggak lahir di kandang kambing? Kenapa Yesus tidak lahir di kandang babi? Kenapa Yesus lahir di kandang domba? Karena Dialah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itu simbol bahwa Dialah pribadi. Ada suatu hubungan-hubungan yang kita lihat di sana. Jadi ini membuat kita belajar bahwa apa yang Allah lakukan tepat semua dengan caranya. Nah, maka berikutnya silakan diklik. Klik lagi. Ini pertanyaan saya. Kita punya fasilitas. Herodes punya fasilitas, orang Majus punya fasilitas. Kehidupan sama-sama punya kehidupan, mungkin harta benda sama-sama, tapi masalah banyak, masalah lebih itu cara Tuhan. Cuma masalah hati, yang satu punya fasilitas digunakan untuk memuliakan Dia, itu orang Majus. Yang satu punya fasilitas untuk mendukakan Dia, dalam tanda kutip untuk membunuh, rencana membunuh. Tapi kemudian karena mereka nggak bisa membunuh Yesus, ya sasarannya adalah, pelampiasannya adalah anak-anak yang lain. Ya bersyukur anak-anak kita nggak lahir di Bethlehem pada waktu itu ya. Wah, ikut nangis kita pada waktu itu. Karena semua anak-anak dibunuh. Bahkan lebih kejamnya ada yang diinjak lain sebagainya. Itu sadis luar biasa. Jadi memang Herodes menggunakan kuasanya bukan untuk melayani, bukan untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk melakukan hal yang terbaik bagi Tuhan. Dia menggunakan itu untuk membunuh, menghancurkan, membinasakan. Maka saya katakan kepada kita, sehebat-hebatnya kita, harusnya kita punya hati untuk menggunakan fasilitas. Fasilitas itu bukan hanya bicara tentang materi, bukan hanya bicara tentang apa yang kita punya jabatan, tapi mungkin kepintaran kita, mungkin talenta kita,
marilah kita pergunakan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Termasuk hidup kita. Kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Yang bisa nulis, tulislah. Yang bisa karang lagu, karang lagu. Yang bisa buat puisi, buat puisi. Yang bisa nyanyi, nyanyi. Yang bisa khotbah, yang bisa memusik, memusik. Karena kita mau memakai fasilitas untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi, komparasinya adalah belajar sama orang yang gak percaya pada Tuhan, orang Majus. Dan anehnya, persembahan mereka itu tepat loh. Seperti masuk Tuhan. Dan kadang-kadang memang Tuhan mengatur semua dengan caranya yang terbaik, yang tepat. Tapi kadang-kadang orang punya jabatan, orang punya ini dan itu, kadang-kadang sulit sekali memakainya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, itulah bedanya. Bagian berikutnya, semua orang semangat mencari Dia, termasuk orang Majus tadi. Mencari Dia kenapa? Karena mereka ingin menyembah Dia. Saya sebetulnya mau runut semuanya bahwa kelahiran Yesus itu untuk semua manusia. Siapa yang mengandung ini? Elizabeth. Ketika Maria datang dengan kandungannya, kemudian Elizabeth pun mengandung, bersukacitalah kandungan Elizabeth ini. Siapa di dalamnya? Di dalam kandungan Elizabeth siapa? Yohanes Pembaptis, yang akan membuka jalan untuk dia. Sehingga Yohanes Pembaptis, dialah anak Allah yang menghapus dosa dunia. Ketika orang membanggakan Yohanes, nanti kita akan baca, dia berkata, bukan saya. Saya pun membuka tali kasutnya nggak layak. Artinya belum tentu yang lahir duluan lebih besar ya. Ada kemungkinan yang duluan itu membuka jalan. Kadang-kadang abang itu membuka jalan untuk adiknya. Kadang-kadang abang itu susah duluan. Bahkan Yohanes dipenggal duluan kepalanya. Nah itu secara refleksi. Tapi semuanya, dari kalangan atas sampai kalangan bawah, dari yang sangat baik, saya ingin sebutkan Simeon dan Hana, mereka pun mendapat sapaan kelahiran Tuhan Yesus. Sehingga Simeon berkata, maka dia merasa bersukacita dan dia merasa, sekarang saya boleh pergi dari dunia ini. Karena dia sudah ketemu dengan Yesus Kristus. Nubuatan yang disampaikan sudah tergenapi. Jadi dari mereka yang ada di istana, padang belantara, laki, wanita, dipakai oleh Tuhan. Pusat kehidupan kita artinya siapa? Mereka datang kepada Tuhan bersukacita. Mereka datang kepada Tuhan bersukacita. Mereka datang kepada Tuhan bersukacita. Bahkan malaikat dari surga turun ke dalam dunia bersukacita. Ini bukan hanya relasi sesama manusia, tetapi dari surga ke bawah pun bersukacita. Dengan kata lain, bahwa siapa pusat kehidupan kita. Dan waktu saya menemukan pemahaman ini, saya rasa bahwa ya kita memang tidak layak di hadapan Tuhan. Sehingga lahir dalam keadaan apapun, termasuk dalam keadaan miskin, itu bukan hal yang menyedihkan. Tapi yang paling menyedihkan adalah kita lahir di tempat yang mewah, di istana, tapi hati kita kosong, tanpa sukacita Kristus hadir dalam kehidupan kita. Sehingga satu semangat untuk menyembah, satu semangat untuk membunuh. Nah, mana kita? Satu semangat cuma buka Alkitab lalu nggak mengerjakannya. Nah, di mana kita? Saya harap kita sama seperti orang Majus. Saya dapat sebutkan secara pemahaman teologi mereka minim, tapi mereka lah yang berjumpa. Saya nggak katakan kalau begitu Pak nggak usah belajar teologi, enggak juga. Maksud saya bahwa Tuhan bisa memimpin orang dengan caranya. Meskipun teologinya minim, tapi kalau hatinya sungguh, Tuhan bisa bekerja dalam hatinya dan mereka bersukacita. Jangan kita hatikan dunia ini dengan segala kelimpahan, bukan mendatangkan sukacita, justru mendatangkan malapetaka dan duka bagi orang lain. Nah, itulah kerjanya Herodes. Akhirnya apa yang terjadi pada Herodes? Dia menepuk dadanya, dia berkata, dialah Tuhan, dia disembah. Pada waktu itu juga malaikat Tuhan
Aku menampar mukanya, kemudian dia jatuh lalu dimakan cacing. Ya, saya harap kita semua memahami tentang bagian ini. Tidak apa-apa hidup kita diukir dengan cara Tuhan. Entah kita di istana, entah kita di padang belantara. Baiklah kita menjadi orang yang tidak seperti Herodes, kosong. Tapi kita seperti orang-orang ini, seperti Elizabeth, seperti para majus, seperti para gembala. Mereka penuh dengan kemuliaan sukacita surga. Jadi maka Natal bukan hal yang lain. Natal sebetulnya bukan hal yang lain. Natal bicara tentang Tuhan yang sangat mengasihi kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk anugerah-Mu. Seringkali kami membayangkan bahwa tempat yang enak adalah tahta, adalah istana, adalah di mana orang ada di sana mengeluh-elukannya. Pada sejatinya, tempat yang terbaik adalah ketika Tuhan hidup dalam kehidupan kami, dan ketika kami mengalami sukacita, karena Tuhan yang mengisi hidup kami. Dan bersyukur untuk anugerah-Mu bagi kami semua. Bersyukur kami karena Tuhan menyapa kami di dalam keadaan kami masing-masing. Bahwa sama seperti para gembala, sama seperti orang majus, sama seperti Elizabeth, sama seperti Simeon dan Hana, Tuhan menyapa kami dengan cara baik mungkin kami yang ada dalam kandungan, kami yang sudah tua renta, kami yang dalam keadaan yang tidak, bahkan kami yang jauh di sana, Tuhan menyapa kami. Terima kasih. Itulah penghiburan dan kekuatan bagi kami untuk kami terus bersukacita, percaya kepada Tuhan dan melayani Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman. Dalam nama Yesus kami berdoa.